Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-35 dan 36 dari surah Ar-Ra'd. Ayat yang ke-35 dan 36 dari surah Ar-Ra'd yaitu sambungan atau lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu menerangkan tentang balasan yang akan diterima oleh manusia apabila nanti di hari akhirat, di hari pembalasan, hari akhirat, hari pembalasan. Apabila manusia di dunia menjadi dua kumpulan, yaitu kumpulan yang beriman yang menerima kebenaran dan kumpulan yang kafir yang menolak kebenaran, dan hidup ini adalah sebagai ujian, maka yang menerima kebenaran, yang beriman, berarti berhasil dalam ujian, maka akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan menepati janjinya. Kemudian yang menolak kebenaran, mereka itu disebut orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka neraka. Nah, di dalam ayat yang akan kita pelajari ini tentang neraka, Allah hanya sebut sekilas saja. Orang-orang kafir, tempat mereka nanti adalah neraka. Tetapi ketika Allah menyebut tentang surga sebagai tempat yang dijanjikan untuk orang-orang beriman, Allah menerangkan tentang surga, yaitu tempat yang menyenangkan, tempat yang indah, yang cantik, karena mengalir di dalamnya sungai-sungai. Bukan satu sungai, banyak sungai. Kemudian tempat yang di dalamnya tersedia makanan yang tak pernah putus dan berbagai macam makanan. Tempat yang di dalamnya sejuk, nyaman, karena pohon-pohonnya rindang, banyak naungan, dan naungannya kekal, maknanya tidak berubah, tidak hilang. Bermakna suasana dalamnya senantiasa sejuk, damai, nyaman. Nah, balasan yang disediakan untuk orang-orang beriman, yaitu surga, diterangkan dengan lebih panjang adalah sebagai membangkitkan semangat supaya orang-orang beriman menjadi termotivasi untuk beriman, untuk senantiasa menjaga keimanan dan mempertingkatkan keimanan, yaitu
pada masa Rasulullah dahulu, Rasulullah sendiri, kemudian orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan ayat yang kita pelajari ini adalah sebagai hiburan bagi Rasulullah. Karena apabila diterangkan tentang janji Allah yang pasti ditunaikan nanti di hari akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, maka membuat kita menjadi ringan untuk menjalani beban atau ujian yang berat ketika di dunia ini. Karena terbayang apa? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan orang yang beriman yakin bahwasanya janji Allah itu pasti ditunaikan. Maka kalau susah-susah sedikit di dunia, akan hilang kesusahan tersebut karena meyakini pasti akan mendapatkan balasan yang sempurna nanti di hari akhirat, di hari pembalasan. Maka di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya bagaimana bersikap terhadap dua kelompok tersebut. Terhadap kelompok yang pertama, maka menjadi saudara seiman, maka berkasih sayang, saling bantu membantu, hormat menghormati, tolong menolong, kemudian saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran, nasihat menasihati supaya tetap di dalam kesabaran, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tapi ada lagi kelompok kedua yang menolak kebenaran. Bagaimana pula bersikap terhadap kelompok yang kedua ini? Maka Allah memerintahkan Rasulnya supaya Rasul Nabi Muhammad SAW tetap kokoh pendirian menghadapi orang-orang yang menolak kebenaran. Jangan sampai mengikut kehendak mereka pula, tetapi kokohkan pendirian. Apa yang dihadapi itu adalah juga yang dihadapi dahulu oleh Rasul-Rasul yang sudah dikirim terlebih dahulu, yang dihadapi oleh Nabi Isa, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Nuh alaihi salam. Itu adalah sunnatullah. Apa yang perlu dilakukan adalah tetapkan pendirian, kokohkan pendirian, istiqamah di atas kebenaran. Nah, maka dengan dua ayat ini maka kita mendapatkan ilmu lagi tentang kandungan firman Allah yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd, yaitu tentang orang-orang beriman kemudian orang-orang kafir. Jadi manusia itu hanya dua saja kelompoknya, orang-orang beriman, orang-orang kafir. Di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok. Nanti di akhirat pun juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang satu di surga dan yang satu lagi di neraka. Maka ketika kita mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan dua kelompok ini, maka kita berharap dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, tetaplah hendaknya kami berada di atas jalan yang benar sampai ajal kami, sampai kami meninggal dunia. Karena hidup tidak berakhir dengan kematian. Hidup di dunia ini sebentar sekali, sekejap sekali, tak lama. Sekarang pun kita dah rasa dah tua kita, tak berapa lama lagi mati. Karena banyak sahabat kita yang seusia dengan kita, bahkan yang lebih muda dengan kita, meninggal dunia. Maka kita pun juga akan mati. Maka biasanya kita ketika kita ziarah kubur, kita selalu mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan atasmu wahai penghuni kubur, inna bikum lahikun, sesungguhnya kami juga akan mengikuti jejak langkahmu. Kalau kamu sudah mati, kami pun juga akan mati. Nah, cepat lambat aja lagi. Tetapi semua yang hidup pasti akan mati. Maka jangan sibukkan diri, habiskan waktu, tenaga, bahkan harta hanya karena
dunia yang akan ditinggalkan. Nah, itu tak cerdas. Siapa orang yang cerdas? Al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, yaitu orang yang merendahkan dirinya, tahu dirinya siapa, kemudian dia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan dan membangkitkan kembali, wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia beramal untuk apa yang akan dia dapatkan selepas kematian. Karena kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sifatnya sejati dan abadi adalah kehidupan selepas kematian. Wa innad daral akhirah, sesungguhnya kampung yang sebenarnya kampung, yaitu kampung akhirat. Lahiyal hayawan, di kampung akhirat itulah al hayawan, kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Tapi banyak yang tak tahu. Apa sebab? Karena tak pernah belajar, macam mana mau tahu? Nah, bagi orang yang tahu, ya, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, maka mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Maka beruntunglah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan telah beramal saleh sebelum kematian, karena kedudukan mereka adalah tinggi. Mayyatihi mu'minan, siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman, qad amilas salihat, dan sebelumnya dia telah beramal saleh, faulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Nah, kalau di dunia ini sekejap sekali, sementara, tak berapa lama, masa jabatan pun hanya 5 tahun. Itu pun kalau dapat diperpanjang 5 tahun lagi, 2 periode. Kalau enggak, yang satu itu pun tak selesai. Ada yang baru diangkat setahun, belum letih lagi berkampanye, dan meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia ketika berkuasa, banyak. Jadi kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang mesti diperhatikan, dan jangan sampai tertipu dan terpedaya oleh kehidupan yang hanya senda gurau dan permainan semata. Itu selalu diulang dalam Al-Quran, bahwasanya al-hayatud dunia ini, kehidupan dunia ini, la'ibun walahwun. La'ibun, permainan, games. Game itu ada masa akhirnya tidak? Ada. Game is over. Habis sudah, selesai. Apalagi yang dapat setelah itu? Tak ada lagi. Penat, letih, itu yang tersisa. Tetapi kehidupan akhirat enggak, kehidupan yang kekal dan abadi. Senda gurau, ketika kita bersenda gurau kita senang. Tetapi habis senda gurau itu, habis gelak ketawa, habis, sudah selesai. Begitu singkatnya kehidupan dunia. Maka jangan sampai tertipu oleh kesenangan dunia. Selalu diingatkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu melainkan kesenangan yang tertipu. Maka mengapa kita mengaji sekarang ini, mempelajari firman-firman Allah? Karena firman Allah adalah petunjuk, bimbingan, supaya kita tidak tersesat ketika kita menempuh jalan hidup di dunia ini. Banyak orang yang tersesat, banyak. Dalam surah Al-Fatihah disebutkan supaya kita jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat, golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kita berharap kita berada di jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kami petunjuk, yaitu sebagaimana yang Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi dan rasul terdahulu, yaitu mereka mengetahui kebenaran, kemudian mereka mengikuti kebenaran. Nah, jangan sampai ya Allah kami ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa orang yang dimurkai? Tahu kebenaran, menolak kebenaran. Itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Allah marah kepada mereka. Tahu kebenaran tapi tak mau
menerima, mengikuti kebenaran. Kemudian satu lagi adalah orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Mungkin tak tahu kebenaran sama sekali, karena tak pernah belajar, tak mau mendengar, tak mau membaca kitab. Maka mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Nah, kedua-duanya kita berlindung supaya jangan sampai masuk ke dalam kedua-dua kelompok tersebut. Maka alhamdulillah, dengan terus mengaji, mungkin hanya 2-3 ayat yang kita pelajari, tetapi 2-3 ayat itu selalu menambah keimanan kita kepada Allah. Tambah 2-3 ayat lagi, tambah lagi keimanan. Tambah 2-3 ayat lagi, bertambah lagi keimanan. Karena apabila keimanan tidak bertambah, apa lawannya kalau tak bertambah? Berkurang. Dalam pelajaran akidah disebutkan bahwasanya iman seseorang itu bertambah dan berkurang. Nah, apabila tidak ditambah maka dia berkurang. Apabila berkurang sampai masanya mungkin akan habis atau tercabut iman itu dari dalam hati. Maka boleh jadi hari ini dia beriman, besok mungkin dia sudah kafir karena iman sudah tercabut dari badannya, dari hatinya. Maka apabila iman sudah tercabut dari diri seseorang, celakalah, binasalah diri, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Apa sebab? Ayat sebelum ini menyebutkan bagi orang yang kafir itu lahum azabum fil hayatid dunia, bagi orang-orang yang menolak kebenaran, memilih kekufuran, maka bagi mereka azab di dunia ini, wala azabul akhirati asyaq, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih dahsyat. Jadi celaka di dunia, celaka di akhirat, binasa di dunia, binasa di akhirat, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Sementara kita selalu berdoa, orang-orang beriman, doa mereka yang tak pernah mereka tinggalkan dan menjadi penutup doa. Kalau kita punya banyak doa yang kita sampaikan kepada Allah sebagai permohonan-permohonan, maka penutupnya, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Inilah dia sebagai muqaddimah dari 2 ayat yang akan kita pelajari sebagai lanjutan dari ayat yang sebelumnya, dan kita sudah hampir berada di penghujung surah Ar-Ra'd. Berarti kalau berada di penghujung surah, berarti kita berada di kesimpulan dari apa yang disampaikan di dalam surah ini. Sebagaimana kita tahu, dari awal surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Al-Quran sebagai kebenaran yang diturunkan dari sisinya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai kebenaran, yaitu Rasul yang diutus menyampaikan kebenaran itu, yaitu Al-Quran kepada manusia. Isinya apa Al-Quran itu? Isinya adalah menerangkan tentang Allah sebagai Tuhan, la ilaha illallah, menerangkan Nabi Muhammad sebagai Rasul, Muhammadur Rasulullah, menerangkan tentang pastinya hari akhirat, bahwasanya hidup tidak berakhir dengan kematian di dunia ini, tetapi di sana ada hidup yang sejati dan abadi, yaitu hidup di akhirat yang kekal dan abadi. Di sana tak ada lagi kita menjalani ujian. Di sana kita hanya menerima balasan. Maka samakah orang yang diberi balasan kebaikan dengan yang diberi siksaan? Tak sama. La yastawi ashabul jannati wa ashabun nar. Tak sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Siapa penghuni surga itu? Diterangkan, ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Faiz, menang, boleh juga menang. Beruntung boleh, menang boleh. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung, dia beramal di dunia sebentar. Berapa lah? 50 tahun, 60 tahun. Tapi dia mendapatkan balasan kebaikan berapa lama?
selama-lamanya, beruntung. Dia bekerja di pasar hanya mungkin 1-2 bulan, tetapi dia mendapatkan untung dari penjualannya itu bertahun-tahun sampai meninggal dunia. Oh, beruntung bapak ini. Karena bekerja sedikit dapat kebaikan banyak. Kemudian kalau disebut menang, bermakna dalam ujian dia berhasil. Sebab di masa kita menjalani hidup di dunia ini, kita berhadapan dengan musuh. Musuh yang ingin mengalahkan kita. Siapa musuh kita yang mengalahkan kita? Syaitan. Syaitan itu pula sekarang dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas. Tapi kita dapat mengalahkan. Ini dapat sampai ke majelis ilmu ini sudah menang. Karena sudah dapat mengalahkan syaitan. Tadi syaitan membisikkan ke telinga dan ke dalam hati kita, tak usah pergi, ini hari mau hujan ini, di rumah aja lah, ini dah malam, badan penat, letih, tidur aja lah, nanti balik terlambat, nanti bangun tak cukup tidur, tak cukup istirahat, sudahlah di rumah. Ada bisikan seperti itu? Ada. Jujur saja lah, ada. Maka adalah di rumah, tapi dapat kita lawan, karena itu adalah bisikan syaitan, bisikan musuh. Maka kita berhasil melawan. Sama seperti dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak menunaikan perintah Allah, wahai Ibrahim, sembelih anakmu itu. Anak yang sudah lama ditunggu diperintahkan untuk disembelih. Karena Nabi Ibrahim mendapat anak ketika usia Nabi Ibrahim sudah tua. Dapat anak. Tapi anak ketika sudah besar pula diperintahkan untuk disembelih. Nabi Ibrahim bawa Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail itu ke tempat penyembelihan. Berjalan ke tempat penyembelihan. Nah, dalam perjalanan itu datang syaitan. Wahai Ibrahim, sudah lama kamu menunggu anakmu. Anakmu laki-laki baik pula perangainya. Inilah yang akan melanjutkan hidupmu dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Sekarang kamu bunuh pula, kamu sembelih dengan tanganmu sendiri. Bapak jenis apa kamu ini wahai Ibrahim? Kira-kira begitulah bisikan syaitan. Nabi Ibrahim tahu ini syaitan ini. Maka Nabi Ibrahim ambil batu, lempar. Sekali itu saja syaitan datang? Enggak. Datang lagi. Itulah dia syariat di dalam ibadah haji, yaitu melempar jamarat di Mina. Ada 3 tempat kan? Berapa kali setiap tempat itu melempar? 7 kali. Karena syaitan itu tak pernah berhenti menggoda, memperdaya untuk mengalahkan kita. Nah, sekarang kita dah berhasil sampai ke majlis ilmu ini. Apakah syaitan itu menunggu di luarnya? Enggak, dia ikut juga. Dan kita lihat ramai juga syaitan sudah hadir di dalam ini. Kita lihat yang mana yang mengantuk-ngantuk itu adalah syaitan di kiri kanannya. Sudahlah, jangan dengarkan. Yang disampaikan itu yang sudah biasa didengar. Sudahlah, tidur je lah. Cari belakang tiang, tak nampak oleh ustaz di depan itu. Cari tempat duduk paling belakang. Mana ustaz tahu jauh-jauh kita duduk dari depan. Maka ini syaitan ini. Maka dengan belajar kita menjadi teringatkan. Nah, kalau kita lalai kemudian diingatkan, itu adalah keberuntungan, beruntung. Rugi sekali kalau tak ada yang mengingatkan. Lupa, lalai. Nah, kalau sudah lupa, lalai, tak sadar, maka kita boleh jadi tergelincir. Mungkin tak sengaja. Boleh jadi sudah menyimpang dari jalan yang benar. Tidak lagi melakukan ketaatan, tetapi malah melakukan
kemaksiatan, paling tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tak ada nilainya. Baik, karena ayat kita ini hanya 2 saja dan pendek dan tak perlu kita bahaskan dengan lebih terperinci, maka insya Allah waktu yang tersedia ini cukup untuk kita membahaskan ke 2 ayat ini. Kita mulai pembahasan tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimu wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Allah berfirman, masalu, perumpamaan, al-jannah, syurga, perumpamaan syurga, allati, yang wu'ida, dijanjikan, al-muttaqun, untuk orang-orang bertakwa. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti apa perumpamaannya? Seperti sebuah taman tajri, yang di dalam taman itu mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Satu sungai? Tidak, banyak sungai-sungai, bentuk jamak. Ukuluha, makanannya, makanan surga itu daim, selama-lamanya tersedia, tak pernah habis, tak pernah berkurang. Wazilluha, dan naungannya juga tak pernah hilang, tak pernah berkurang. Tilka, itulah dia, uqba, yaitu balasan bagi balasan kesudahan terakhir sekali nanti, yaitu di hari akhirat. Bagi siapa? Alladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin, dan kesudahan balasan bagi orang-orang yang kafir pula apa? An-nar, neraka. Oh, bermakna 2 kelompok disebut sekali. Nah, itu yang kita sampaikan di mukadimah tadi. Kita ulang dari pangkal ayat. Perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa adalah taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, makanannya senantiasa tersedia, dan begitu juga naungannya. Itulah dia kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, dan kesudahan bagi orang-orang kafir itu adalah neraka. Ayat berikutnya. Walladzina, dan orang-orang yang atainahum, kami berikan kepada mereka, alkitab, kitab suci, yafrahun, mereka itu bergembira, bima, disebabkan apa-apa yang unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu. Jadi gembira kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah? Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Wa minal ahzab, dan di antara kelompok mayungkir, ada yang menolak atau mengingkari, ba'dahu, sebagian kitab suci Al-Quran. Oh, jadi ada yang bergembira dengan turunnya kitab suci Al-Quran, tetapi ada pula yang mengingkari sebagian kitab suci Al-Quran. Yang suka dengannya diambil, yang dia tak sukai dia tinggalkan. Mengambil sebahagian, meninggalkan sebahagian. Ujung ayat, qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini kepada mereka itu, innama, sesungguhnya, umirtu, aku diperintahkan, an a'budallah, untuk beribadah kepada Allah, wala usyrika bihi, dan aku tidak menyekutukan Allah,
dengan apapun. Ilaihi, kepadanya, ad'u, aku menyeru, kepada Allah aku menyeru manusia supaya menyembah Allah. Wa ilaihi, dan kepadanya, ma'ab, aku kembali. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna, dan sesungguhnya kita semua, ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab suci, mereka gembira terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu. Dan dari kelompok-kelompok ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kepadanya aku menyeru dan kepadanya aku kembali. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang menerangkan tentang perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, dan satu lagi Allah memerintahkan Rasulnya supaya menyampaikan kepada manusia bahwasanya baginda kokoh pendirian di atas kebenaran, tidak akan berubah hanya karena ejekan, karena olok-olok, karena kezaliman, penganiayaan terhadap diri baginda atau terhadap orang-orang yang mengikuti baginda. Tidak, beliau istiqamah di atas jalan kebenaran. Apapun yang dilalui itu hanyalah kehidupan dunia yang sampai masanya akan berakhir. Yang menjadi tumpuan bukan kehidupan dunia yang fana, tetapi yang menjadi perhatian adalah akhirat yang kekal dan abadi. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Mengapa kita beri penjelasan yang lebih panjang? Supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Supaya apabila lebih dekat dengan kandungan ayat, lebih mudah bagi kita untuk menjadikan ayat sebagai petunjuk, sebagai bimbingan. Jadi kita mendapat bekal dalam perjalanan hidup ini. Karena boleh jadi kita mungkin sekarang ini diuji, sedang diuji dengan berbagai macam ujian, macam-macam bentuk ujian itu. Nah, fahamilah bahwasanya ujian yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini sifatnya hanya sementara. Ujian yang dimasukkan itu ujian keimanan. Nah, ujian keimanan yaitu akankah kita tetap terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita mengorbankan iman. Yang mengorbankan iman itu tahu kebenaran, dia tolak kebenaran. Nah, apabila dia mengetahui kebenaran kemudian dia percayai kebenaran, berarti dia beriman. Kemudian apabila dia beriman, dia mengetahui kebenaran, dia jaga kebenaran itu, dia ikuti kebenaran itu, bermakna dia menjaga keimanan. Bahkan dia tambahkan lagi keimanan supaya sampai dia kepada keyakinan, sampai kepada teguh pendirian, sehingga diuji dengan berbagai macam ujian apapun tidak akan merubah keimanannya, bahkan ia semakin beriman kepada Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan insyaallah dengan pengajian-pengajian yang kita hadiri, khususnya ketika kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an, mudah-mudahan ini adalah dalam rangka menjaga keimanan, menambah keimanan supaya tetap pendirian. Mudah-mudahan sampai seperti inilah keadaan kita terus sampai ke penghujung usia kita dan diwafatkan dalam keadaan beriman husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan atau permisalan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini disebut sebagai subjek. Kan kita kalau dalam bahasa kita belajar yang pertama itu disebut subjek yang diterangkan, kemudian berikutnya adalah yang menerangkan. Ini yang pertamanya ini. Ini nanti yang kedua yang diterangkan.
perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang beriman, perumpamaannya seperti apa? Nah, itu kan masih belum sempurna ayat itu lagi. Baru sempurna kalau ada yang menerangkannya. Oh, perumpamaannya adalah seperti sebuah taman yang di dalam taman itu ada sungai-sungai yang mengalir, ada makanan yang tersedia, tak pernah berkurang, apalagi habis. Kemudian naungannya tetap senantiasa ada. Oh, barulah nampak. Berarti ayat kita ini ayat yang sempurna karena ada dalam bahasa Arab istilahnya mubtada dan khabar. Mubtada yang berada di pangkal kalimat, kemudian ada khabar yang mengkhabarkan, yang menjelaskan. Oh, berarti ayat ini penjelasan tentang surga. Namun sebelum diterangkan tentang perumpamaan surga, disebutkan terlebih dahulu surga itu adalah allati wu'idal muttaqun, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Oh, berarti surga itu adalah tempat yang disediakan untuk semua manusia? Enggak. Untuk siapa? Oh, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, tentu perlu dijelaskan siapa itu orang-orang yang bertakwa. Kita ini orang yang bertakwa tidak ini? Insya Allah. Apa tanda kita orang bertakwa? Nah, kalau kita belajar tafsir, mesti kita pahami makna takwa, yaitu diambil dari kata waqa yaqi wiqayatan. Waqa yaqi maknanya memelihara, wiqayah pemeliharaan. Orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara. Memelihara apa? Orang yang bertakwa itu orang yang memelihara dirinya. Orang yang memelihara dirinya dari apa? Dari siksa dunia dan siksa akhirat. Dari siksa dunia mungkin penyakit, mungkin kecelakaan, mungkin bermacam-macam lah siksaan Allah ketika dunia. Ada banjir lah, ada kebakaran lah, ada yang dikutuk menjadi batu lah, ada yang berubah menjadi kera lah. Nah, itu semua adalah siksaan di dunia ini, bentuk-bentuk azab di dunia ini. Ada disebutkan dalam Al-Quran, ada banyak sekali. Maka kita bermohon kepada Allah supaya terlindung dari siksaan di dunia dan siksaan di akhirat. Nah, siksaan di akhirat adalah dimasukkan ke dalam api neraka, karena dalam api neraka manusia disiksa. Setiap kali hangus kulit mereka akan diganti dengan kulit yang lain. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap hangus kulit mereka diganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Karena yang merasakan itu kan, yang merasa itu kan kulit. Nah, hangus kulit. Kita sekarang ini kalau hangus kulit yang ada sekarang ini tak ada lagi. Nah, nanti kalau kita lihat, kalau masih ada juga nampak kulitnya itu licin saja. Nah, itu merasanya jadi kurang. Nah, kalau sekarang ini yang ada bulu-bulunya ini, ada lubang-lubangnya ini sensitif dalam merasa. Nah, apabila bertiup saja angin, terasa dia. Begitu sensitifnya dalam merasa kulit ini. Nah, supaya penghuni neraka itu tetap merasa siksa itu seperti itu dan tidak berkurang selama-lamanya, maka setiap kali kulitnya itu hangus diganti dengan kulit yang lain. Nah, itu hanya di akhirat, tidak di dalam neraka. Nah, kita tak mau itu berlaku atas diri kita. Maka kita memelihara diri dari siksa Allah di dunia, memelihara diri dari siksa Allah di akhirat, yaitu dari neraka. Maka memelihara diri itu disebut waqayaki. Orang yang memelihara diri itu disebut orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang memelihara diri dari apa? Dari siksa Allah di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Sederhana sekali, biasa diterangkan dengan
menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Maka setiap perbuatan kita sebagai menjalankan perintah Allah disebut perbuatan takwa. Setiap perbuatan kita meninggalkan larangan Allah disebut perbuatan takwa. Apa perbuatan takwa ini? Ini perintah Allah tidak menuntut ilmu ini. Perintah Allah, berarti ini adalah perbuatan takwa. Menuntut ilmu, perbuatan takwa. Kalau duduk 3-4 orang bersama teman-teman kemudian menceritakan aib orang lain, umpamanya, itu perbuatan takwa atau tidak? Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dilarang, maka kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Enggak, saya kalau begini kumpul-kumpulnya saya tak mau. Maka assalamualaikum, saya mau pergi. Mana Pak? Masjid An-Nur, Provinsi Riau. Apa? Majlis ilmu. Itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Yang ini adalah yang dilarang oleh Allah. Assalamualaikum. Ini orang yang bertakwa. Seperti itu kita, insyaallah. Insyaallah. Nah, apabila masuk dalam kumpulan orang-orang yang bertakwa, tak semua manusia bertakwa. Masuk dalam kumpulan orang yang bertakwa, dijanjikan untuk mereka ini, pangkal ayat kita, surga. Surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Wu'idah, dijanjikan. Tak disebut di sini siapa yang menjanjikan. Ayat ini berbentuk pasif. Nah, di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kalau ayat berbentuk pasif, bermakna pelakunya itu sudah dimaklumi. Dimaklumi ini sudah diketahui. Nah, umpamanya kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Dalam ayat tadi disebut. Tak ada disebut Allah mewajibkan orang-orang beriman berpuasa. Tak ada disebut Allah. Atau diwajibkan ke atas orang-orang beriman berpuasa oleh Allah. Tak ada oleh Allah dalam ayat ini. Mungkin dalam bahasa kita ada, tapi dalam bahasa Arab tak perlu. Mengapa tak perlu? Sebab kalimat pasif di dalam bahasa Arab bermakna telah diketahui pelaku perbuatannya dengan jelas. Nah, ketika disebut dijanjikan surga itu untuk orang-orang bertakwa, siapa yang menjanjikan? Sudah jelas. Siapa yang menguasai hari pembalasan? Yang menguasai surga dan neraka? Ada selain Allah? Tidak. Karena semua sudah mengetahui Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Bermakna yang menjanjikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan surga yang dijanjikan bagi atau ke atas orang-orang yang bertakwa, maksudnya Allah berjanji. Kalau Allah yang berjanji untuk orang-orang yang bertakwa adalah surga, Allah berjanji sama tak dengan kita berjanji? Enggak. Kalau manusia berjanji, belum pasti besok saya akan beri awak nih hadiah, entah iya entah tidak. Nah, belum tentu. Tetapi apabila Allah berjanji pasti, maka Allah menyebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Maka ketika kita memahami bahwasanya Allah yang berjanji, maka kita menjadi yakin. Maka ketika kita membaca perumpamaan surga yang dijanjikan oleh orang-orang, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa itu bermakna pasti itu, pasti surga untuk orang-orang yang bertakwa. Maknanya kalau kita bertakwa, jangan risau, jangan bimbang. Insya Allah Allah akan memasukkan ke dalam surganya, karena itu sudah menjadi itu dia janji Allah. Begitu cara kita memahami ayat. Jadi jangan cepat-cepat memahami ayat.
Kadang-kadang cepat sekali, lambat betul lah penjelasannya itu. Dia lihat terjemahannya saja. Nah, terjemahan itu perumpamaan surga yang dijanjikan ke atas orang-orang yang bertakwa. Iya, kita paham juga. Tetapi ketika diberi penjelasan lebih panjang, kita akan lebih menikmati. Itulah pentingnya belajar tafsir. Yaitu ada sisi kelebihan dalam pengajian tafsir karena kita fokus kepada ayat, bahkan kepada kata per kata di dalam ayat tersebut. Posisi katanya, kemudian makna katanya, sambungannya dengan kata yang berikutnya, konteks kata itu dalam ayat tersebut. Kemudian mengambil pelajaran dari ayat itu untuk kita pakaikan dalam kehidupan. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan ke atas orang-orang yang bertakwa atau bagi orang-orang yang bertakwa. Wu'idal muttaqun, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Boleh juga lah kita cari yang sesuai untuk bahasa kita. Perumpamaan, kalau disebut perumpamaan bermakna ada yang diumpamakan. Umpamanya saya buat contohlah bandingan mana yang seperti anak saya umurnya ini. Nah, tapi anak saya tak ada di sini. Anak saya di sana sedang belajar di pondok pesantren jauh di sana. Tapi tak pernah melihat anak saya besarnya seperti apa, kemudian warna kulitnya seperti apa, mungkin tak tahu seperti apa bentuknya. Maka saya umpamakanlah anak itu dengan yang hadir di sini. Untuk apa saya umpamakan? Supaya kita yang hadir ini bisa mengagak-agak lah. Oh, seperti itu anak ustadz itu. Maka kalau anak saya kurus, mungkinkah saya umpamakan dengan yang gemuk? Enggak. Diumpamakan dengan yang sama. Tapi apakah sama anak saya di sana itu dengan yang diumpamakan di sini? Enggak. Lalu untuk apa ini perumpamaan ini? Untuk memudahkan. Memudahkan saja. Anak saya seperti inilah, tinggi-tingginya seperti ini, kurus-kurusnya seperti ini, warna kulitnya pun seperti ini. Jalannya pun seperti ini juga. Kalau bercakapnya pun seperti ini juga. Oh, seperti itu anak ustaz. Tapi orang itu melihat tidak anak saya di sana? Tidak. Tapi terbantu tidak untuk memahami seperti apa? Nah, untuk membantu kita memahami surga, mana kita mungkin dapat mengetahui surga? Karena Allah sudah menyebutkan, Rasulullah sudah menjelaskan bahwasanya surga tidak seperti yang dilihat oleh manusia. Surga tidak seperti yang didengar oleh manusia. Surga tidak seperti yang bergetar di hati manusia. Kalau ada yang mengatakan ini macam surga ini, macam pernah pula dia ke surga? Enggak. Waduh, ini kebun bapak ini seperti surga. Baru boleh menyebut itu kalau pernah ke surga. Jadi umpamakan. Tapi sebenarnya orang yang mengatakan begitu disebabkan karena setiap kali surga dijelaskan, maka diterangkan surga adalah tempat yang indah, tempat yang cantik, tempat yang hijau, tempat yang rindang, tempat yang macam-macam lah, sifat-sifat yang baik. Nah, akhirnya kita pun mengatakan setiap nampak yang baik, kita mengatakan ini macam surga. Sebenarnya perumpamaan itu adalah kepada yang diketahui. Nah, pernah tidak di dunia ini kita melihat ada satu tempat yang mengalir sungai-sungai di dalamnya? Di mana tempatnya? Nah, surga seperti itu. Tapi jangan fahami bahwasanya surga itu memang betul seperti itu. Tidak, itu hanya untuk membantu kita memahami surga yang sebenarnya nanti. Lalu untuk apa Allah mengumpamakan? Supaya naik semangat kita untuk mempersiapkan diri dan layak nanti dimasukkan ke dalam surga. Jadi sebagai hiburan juga. Jadi kalau sesak-sesak bernafas ketika di dunia ini, maka bayangkanlah nanti di dalam surga lapang. Itu. Akhirnya terhibur diri.
Kalau nanti dapat makanan, Allah sedikit sekali makanan, belum lagi kenyang, makanan dah habis. Maka bayangkanlah surga yang makanannya banyak. Nanti tak sedih. Kalau tidak nanti mengeluh, Allah sakit bana, umpamanya sedikit sekali. Maka bayangkan aja kan surga nantinya. Jadi orang-orang beriman ketika ia menjalani hidup di dunia, karena keimanan dia kepada hari akhirat membuatnya senantiasa menggambarkan tentang akhirat. Maka akankah dia terbeban ketika di dunia, kecewa ketika di dunia, putus asa ketika di dunia, marah-marah ketika di dunia? Tak perlu. Itu membuat kita jadi terbeban. Biasanya orang yang stres itu orang yang tak percaya pada hari akhirat. Orang yang tenang, hati dadanya lapang, jiwanya senang, tak ada masalah. Ada masalah Pak? Tak ada masalah. Padahal masalah itu banyak sekali. Apa sebab? Ketika dia membayangkan akhirat yang dijanjikan itu pasti, dan dia adalah yang telah berbekal untuk mendapatkannya, maka ketika dia tak dapat apa yang dia inginkan di dunia, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, karena ada pasti yang akan ia dapatkan, yaitu janji Allah yang pasti ditunaikan, yaitu kenikmatan di dalam surga. Jadi perumpamaan itu tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat. Ayat sebelum ini tentang apa? Ayat sebelum ini tentang Rasulullah diejek, diolok-olok, digelari dengan gelar yang menyakitkan hati, yaitu Nabi dikatakan sebagai seorang yang gila, sebagai dukun, sebagai penyair, dan lain sebagainya. Sedih hati kita kalau dikatakan seperti itu. Kita menyampaikan kebenaran, tak ada kepentingan apa-apa, minta upah pun tidak, bahkan pengorbanan kita berikan, tenaga kita berikan, waktu kita berikan, harta kita berikan, kemudian kita lihat bapak ini gila. Bagaimana? Sakit hati itu tidak? Sakit ya? Itu biasa manusia, pasti. Nabi dikatakan begitu, maka dihibur oleh Allah sebelum ini, wahai Muhammad, kalau kamu mendapatkan yang seperti itu, Rasul-Rasul sebelummu pun juga mendapatkan yang seperti itu. Itu dibawa kemana itu? Dibawa ke belakang sana, kemudian dibawa pula ke depan, dibawa ke depan. Nanti kamu di hari akhirat dapat surga. Jadi ke belakang dibawa, ke depan juga dibawa. Itu tips untuk menenangkan hati dan jiwa. Jadi tak perlu lagi update status, tak perlu mengadu di Facebook, di Instagram. Itu orang yang tak mengenal penyelesaian yang sebenarnya. Penyelesaian yang sebenarnya ini ada kitab suci sebagai bimbingan. Silakan punya Facebook, tak apa, tapi jangan habis masa di situ. Kemudian nanti yang kita tulis itu dikomentari. Komentarnya beribu banyaknya. Satu komentar difikirkan 3 menit. Kalau 1000 berapa menit itu? Habislah terduduk di situ. Sia-sia. Tidak lagi sempat baca Quran, berzikir, menuntut ilmu, karena sudah dilalaikan oleh yang menyibukkan kita. Ini sebagai nasihat untuk saya juga, untuk kita semua juga, karena ini yang menjadi ujian terberat pada hari ini. Ada yang bersama dengan handphonenya itu mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Bangun terbuka matanya, belum sempat berdoa, mana handphone saya? Mestinya doalah dulu, alhamdulillahilladzi ahyana. Dah banyak ini pesan belum terbaca. Pergilah ke bilik air dulu, baru ingat Allah Ta'ala. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tapi sekarang ini banyak yang sudah salah kebijaksanaan, yaitu yang dahulu dikemudiankan, yang kemudian itu didahulukan. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Seperti apa perumpamaannya? Seperti ini yang biasa diketahui oleh manusia. Dengan yang biasa diketahui itu, mudah-mudahan terbayanglah surga yang sebenarnya
yang nanti akan dimasuki insyaallah, yaitu surga yang indah itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau disebut tajri, mengalirnya itu bukan mengalir biasa. Kalau mengalir biasa tasil, tapi kalau tajri mengalir dengan kencang. Tajri, jara, yajri itu berlari. Kalau ada manusia berjalan yamshi, tapi kalau dia berlari yajri. Ini tajri bermakna air sungai itu keras, deras. Kalau sungai itu deras mengalir, mengeluarkan bunyi atau tidak? Bertambah indahnya surga. Maka ada yang buat taman pula depan rumahnya, supaya berbunyi air itu, diangkatnya air itu dulu ke atas dinding itu, baru dijatuhkannya, berbunyi gemericik air, terasa olehnya, indah sekali suasana karena ada gemericik air. Sungai yang mengalir di surga itu bukan sungai yang tenang, tapi sungai yang mengeluarkan bunyi, karena arusnya deras. Tajri min tahtiha. Di sini perhatikan kata min, dari tahtiha, bawahnya. Ada kalanya tajri tahtaha, tak ada kata min, mengalir di bawahnya. Tapi kalau tajri min tahtiha, mengalir daripada bawahnya. Bermakna kalau mengalir daripada bawahnya, sungai itu kan ada hulunya, ada pangkalnya. Pangkal sungai itu di bawah surga itu, bukan dari luar surga. Dari bawah surga itu, kemudian sungai itu dia mengalir di surga itu, tak keluar dari surga. Kalau sungai Kamparnya dari Kampar itu, enggak, dari sana, dari Sumatera Barat sana, dari luar Kampar, maka dia melalui sungai Kampar itu, melalui Danau Bingkuang, melalui Teratak Buluh. Tapi kalau mengalir dari Teratak Buluh itu bermakna di situ pangkalnya, di situ ujungnya, kemudian dia berputar-putar di situ saja. Bermakna sungai itu memang khusus untuk penduduk Teratak Buluh saja. Akan jadi istimewa dia kan. Kalau dari Bangkinang sana sungai itu, kalau kotor di hulunya, kotorlah sampai ke hilir. Tetapi sungai yang ada di surga itu, dari surga itu sendiri, dan berputar-putar di surga itu sendiri, karena memang sungai itu khusus untuk penghuni surga itu. Istimewa tak? Siapa yang tinggal di tepi sungai, yang sungainya itu di tanahnya itu berhenti di tanahnya itu juga, tak pindah sungai itu ke tanah orang lain, tak ada lah. Itulah istimewanya sungai di dalam surga, karena memang dikhususkan untuk penghuni surga. Tajri min tahtihal anhar. Anhar, sungai-sungai. Berarti bukan satu sungai. Banyak sungai. Ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar, ada sungai dari susu, ada sungai yang airnya tawar. Pilihlah sungai mana. Di dunia ini ada sungai dari madu, ada sungai susu? Tak ada. Yang erosi itu dari adalah itu, karena ada tanah yang terkikis. Tapi di dalam surga sungai itu apabila diminum oleh para penghuni surga, maka menghilangkan dahaga dan membawa kenikmatan. Jadi bukan hanya sekedar menghilangkan dahaga, tapi membawa kenikmatan, menikmati. Ada orang yang minum untuk menghilangkan dahaga. Satu lagi, ada orang yang minum dia bukannya haus. Mengapa Bapak minum juga? Kan Bapak kan tak haus, untuk menikmati minuman. Jadi ada yang menikmati minuman. Kita di dalam surga bukannya karena haus, apalagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa apabila dia masuk ke dalam surga melalui pintu apa? Ar-Rayyan.
Orang yang berpuasa masuk melalui pintu Rayyan, maka di dalam surga tidak akan dahaga selama-lamanya, tak akan haus. Jadi kalau tak haus, dia tak minum. Oh, dia minum juga. Tak haus, mengapa minum juga? Untuk menikmati hidangan. Itu dia. Tadi ada tamu saya datang, kemudian makan siang. Oh, saya udah makan tadi Ustaz, udah kenyang perut saya. Makan lagi. Baik, saya akan makan. Tapi saya makan ini bukan untuk kenyang, saya udah kenyang. Saya makan ini untuk menikmati makanan. Oh, bagus, bersama kita. Alhamdulillah. Kita pun suka, karena makanan kita dimakan oleh tamu, mudah-mudahan membawa keberkahan. Oh, itu rupanya kenikmatan di dalam surga, tidak seperti yang dilalui oleh manusia ketika di dunia. Jadi bersemangat kita kan, mau cepat mati kita kan. Macam manalah supaya kita dimasukkan nanti ke dalam surga. Ukuluha daim, makanan-makanan ukul itu adalah bentuk jamak, bermakna bukan satu makanan. Makanan-makanan yang tersedia dalam surga itu daim. Daim maknanya senantiasa, sepanjang masa ada, tersedia. Jangankan habis, berkurang pun tidak. Wazilluha, dan naungannya pun juga. Naungan bermakna ada yang menaungi di atas, umpamanya pohon-pohon umpamanya. Juga demikian. Ini untuk menerangkan di dalam surga itu indah, di dalam surga itu tersedia makanan, dalam surga itu nyaman, suasananya nyaman. Tilka uqbal ladzina taqau, itulah dia kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau itulah kesudahannya, yaitu menyenangkan, maka susah yang dijalani sekarang di dunia tak ada apa-apanya. Nah, itu yang kita fahami dari ayat ini. Jadi membuat kita menjadi tidak merasa terbeban dengan ujian berat yang mungkin sekarang ini kita jalani. Wa uqbal kafirin an-nar, dan kesudahan bagi orang-orang kafir itu adalah neraka. Walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab. Siapa yang dimasukkan ini? Ada dua pendapat ulama tafsir. Pertama, yaitu orang-orang beriman, yaitu yang telah menerima kitab suci Al-Quran. Tapi pendapat yang kedua adalah orang-orang sebelum Rasulullah, yaitu yang telah menerima kitab Taurat dan Injil. Ada di antara mereka itu yang beriman ketika Rasulullah diutus, beriman dia kepada Rasulullah, membenarkan Al-Quran. Maka ketika Al-Quran itu turun dan mereka mendengarkannya, mereka yafrahuna gembira. Jadi ada di antara ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, yang beriman kepada Rasulullah, mereka gembira kepada Al-Quran. Ketika Al-Quran disampaikan, mereka mendengarkannya, mereka gembira. Apa sebab? Sebab itulah yang mereka cari selama ini, yang mereka nanti selama ini, karena Al-Quran itu sebenarnya sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Gembira. Gembira itu apa mana gembira? Di hari raya kemarin gembira atau enggak? Gembira. Ketemu keluarga gembira? Gembira. Pakai baju baru gembira? Dapat makan-makan gembira? Balik kampung gembira? Apa gembira itu? Gembira suka karena sampai apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Bertemu keluarga. Sampai yang kita inginkan, bertemu keluarga, bertemu dengan ayah mak kita, kita gembira. Nah, ketika ahlul kitab itu menginginkan dapat bertemu dengan Rasul terakhir yang dijanjikan, dapat bertemu dengan Rasul terakhir, Nabi Muhammad. Mereka menanti-nantinya. Kemudian dapat pula mendengarkan kitab suci yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir. Itu yang mereka inginkan. Dapat yang mereka inginkan, mereka gembira. Tapi ada yang tak gembira? Ada. Bahkan mereka mendengki. Mereka tidak menerima kebenaran, mereka menolak kebenaran. Siapa dia? Wa minal ahzab. Dan dari kelompok-kelompok, berarti ada kelompok, berarti tak bersama Rasul. Kalau disebut ahzab, kelompok, bermakna dia membuat dinding pemisah antara diri mereka dengan Rasulullah.
Tapi mereka tidak satu, banyak kelompok, Al-Ahzab. Maka dalam tafsir dikatakan siapa aja kelompok itu? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, kafir Quraisy, dan lain sebagainya. Mereka ini mayyungkiru ba'dah, ada yang menolak kebenaran yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada sebahagian diterima, sebahagian ditolak. Yang mereka sukai mereka terima, yang mereka tak sukai mereka tolak. Bagaimana sikap terhadap mereka itu? Ujung ayat sebagai penutup, Qul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bih. Katakanlah wahai Muhammad, tetapkan pendirianmu. Katakan kepada mereka, aku diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Jangan harap aku akan mengikutimu, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang kafir. Aku akan tetap pendirian seperti ini. Aku ilaihi ad'u, aku menyeru kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Wa ilaihi ba'ab, dan aku akan kembali kepada Allah. Karena akhir dari hidupku bukan kematian, akhir dari hidupku adalah akhirat. Di saat itu aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sikap yang mesti ditunjukkan oleh orang yang mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran, yaitu mesti tetap pendirian berhadapan dengan orang yang menolak kebenaran, yang mengingkari kebenaran, bahkan yang memusuhi kebenaran. Mesti bertahan di hadapan mereka itu. Jangan sampai mengikuti mereka pula. Mudah-mudahan insyaallah dua ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.